Musim hujan tahun 2025 membawa bencana banjir yang mengguncang sejumlah wilayah di Indonesia. Sejak awal tahun, curah hujan yang ekstrim telah membuat sungai meluap, menghentikan aktivitas infrastruktur, dan memaksa ribuan warga mengungsi. Dampaknya dirasakan dari Sukabumi hingga Makassar, dengan beberapa lokasi mencatat ketinggian air mencapai 3 meter, mengingatkan kembali pada banjir tahun 2020. Khususnya antara tanggal 2 hingga 4 Maret, wilayah Jabodetabek mengalami genangan parah yang meresahkan. Di ibu kota, area seperti Kelapa Gading, Cengkareng, dan Kemang hancur akibat luapan air, sedangkan Cililitan tercatat mencapai ketinggian 3 meter. Di Bekasi, 8 kecamatan lumpuh karena jalan tol Jakarta Cikampek tergenang, sehingga pemotor diizinkan melintasi tol Gabus pada ruas Cibitung Cilincing secara gratis. Luapan sungai juga melanda Tangerang dan Depok. Di Tangerang Selatan, misalnya, banjir setinggi 50 cm menghalangi akses Jalan Raya Ceger dan perumahan Taman Mangu terendam hingga 60 cm, yang mempengaruhi 400 keluarga. Sementara Kabupaten Tangerang mencatat 3.000 warga terdampak akibat luapan sungai Cimanceri dan Cisadane dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Dalam menghadapi krisis ini, respon cepat telah digerahkan oleh pemerintah. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengaktifkan Kampung Siaga Bencana untuk mendukung warga, terutama dalam menyambut Ramadan. PT Jasa Marga Trans Jawa Tol pun memberlakukan sistem buka tutup di gerbang tol Bekasi Barat akibat luapan Kali Bekasi. Di tingkat nasional, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan TNI Polri untuk melakukan evakuasi dan distribusi bantuan dengan dukungan BPBD, Basarnas, dan relawan. Pemetaan wilayah terdampak menggunakan teknologi drone turut membantu pemerintah merancang strategi pemulihan dan solusi jangka panjang guna mencegah terulangnya bencana serupa. Dalam rentetan bencana pada Maret 2025, hujan lebat kembali mengguyur Indonesia sehingga sungai meluap, infrastruktur lumpuh, dan ribuan warga terpaksa mengungsi. Bencana ini menggores wilayah dari Sukabumi di Jawa Barat hingga Nias Barat. Di Sukabumi sejak dini hari Kamis 7 Maret 2025, hujan deras sejak malam sebelumnya menyebabkan banjir bandang dan tanah longsor mengguncang kota dan kabupaten. Beberapa titik di kota Sukabumi, termasuk Kampung Balandongan, Kampung Cikujang, dan Kampung Pangkalan, mengalami luapan sungai yang menghantam pemukiman. Sementara, kawasan Desa Bojong di Kecamatan Cikembar di Kabupaten Sukabumi terendam, memaksa warga naik ke atap rumah sebagai upaya evakuasi. Suasana semakin mencekam ketika sebuah video viral menampilkan seorang relawan yang tengah menyelamatkan ibu hamil dan anak kecil. Meski ia terjebak longsor di ruas jalan Provinsi Kiara II, Kampung Cimapak, Desa Loji, dan dengan tegas meminta bantuan karena akses jalan terhalang material longsor. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah menunjukkan bahwa bencana ini telah menelan 10 korban jiwa dan memaksa relokasi 2.500 kepala keluarga. Kerusakan infrastruktur, terputusnya akses jalan, dan gangguan pasokan listrik semakin diperparah oleh dugaan aktivitas tambang emas ilegal di hulu sungai. Pemerintah telah menetapkan status tanggap darurat, mengerahkan tim penyelamat, dan menyalurkan bantuan logistik, meski evakuasi masih berlangsung di tengah hujan deras yang diprediksi belum mereda. Kondisi ini menegaskan perlunya langkah mitigasi serius terhadap deforestasi dan sistem drainase yang buruk untuk mencegah bencana serupa di masa depan. Sementara itu di Nias Barat, hujan selama 3 hari membuat sungai meluap hingga meruntuhkan jembatan Noyo, jembatan vital sepanjang 90 meter yang selama ini menghubungkan berbagai desa. Runtuhnya jembatan tersebut mengisolasi 97 dan 105 desa di 7 kecamatan, sehingga pasokan bahan pokok, akses pendidikan, dan transportasi menjadi sangat terganggu. Warga harus menggunakan perahu kecil untuk menyeberangi sungai, sedangkan kendaraan terpaksa mengambil rute memutar puluhan kilometer yang memperpanjang waktu tempuh hingga 5 jam. Ditambah lagi 1,5 hingga 2 jam dengan alternatif jalan yang ada. Untuk mengatasi masalah mobilitas ini, Bupati Nias Barat, Eliunus Waruwu,
mengusulkan pembangunan jalan alternatif sepanjang 4 km agar akses masyarakat dapat kembali normal. Banjir tidak hanya merusak jembatan, tetapi juga menghancurkan 300 hektar sawah di 14 desa, yang berdampak serius pada ketahanan pangan. Untuk Sumatera Utara yang dipimpin oleh Gubernur Bobi Nasution, merencanakan pembangunan jembatan baru dengan dana sekitar 40 miliar rupiah, yang diperkirakan rampung dalam 9 hingga 10 bulan. Selain itu, perbaikan jalan sepanjang 60 km dari Simpang Miga ke Sirombu juga akan dilakukan dengan anggaran 350 miliar rupiah, sambil mengevaluasi berbagai opsi jalur alternatif untuk mempercepat akses bagi masyarakat yang terdampak. Sekarang mari kita terbang ke Makassar ketika banjir melanda pada hari Minggu 9 Februari 2025 akibat hujan lebat yang menyebabkan sungai Jeneberang meluap. Perumahan Antang di dataran rendah kembali terendam dengan ketinggian air mencapai atap rumah. Banyak warga terjebak dan harus dievakuasi oleh tim SAR. Hingga hari Rabu, 12 Februari 2025, banjir masih merendam 4 kecamatan, yaitu Manggala, Biringkanaya, Panakukang, dan Tamalan Rea. Kecamatan Manggala menjadi daerah terdampak paling parah dengan ketinggian air mencapai 2 meter dan 1.451 warga mengungsi di 18 titik. Total pengungsi di seluruh kota mencapai 2.196 jiwa, tersebar di 19 lokasi. Sejumlah ruas jalan protokol ikut terendam, menyebabkan kemacetan panjang hingga 3 km. Di batas kota Makassar dan Kabupaten Maros, banjir semakin menyulitkan warga. Tim penyelamat terus bekerja untuk mengevakuasi korban yang terjebak di rumah mereka. Warga diminta tetap waspada dan melaporkan kondisi darurat agar bantuan bisa segera diberikan. Hal serupa juga terjadi saat banjir besar melanda kota Bandar Lampung pada hari Jumat 17 Januari 2025, merendam 16 kecamatan dan 79 kelurahan. Banjir setinggi 1,5 meter menghancurkan ribuan rumah dan infrastruktur penting, termasuk robohnya jembatan gantung di Kecamatan Kedaton. BPBD Lampung mencatat 11.223 jiwa terdampak dengan 14.160 rumah rusak. 5 kecamatan terparah adalah Bumi Waras, Panjang, Teluk Betung Timur, Teluk Betung Selatan, dan Teluk Betung Barat. Hujan deras selama lebih dari 2 jam dengan curah hujan mencapai 97,4 mm memperparah situasi. Banjir juga menghanyutkan kendaraan dan kapal nelayan. 1 warga dilaporkan hilang akibat terseret arus. BPBD bersama TNI, Polri, dan dinas terkait terus berupaya membersihkan lumpur serta menyalurkan bantuan logistik. Tim penyelamat juga mencari korban hilang dan membantu warga yang terjebak. Banjir yang semakin sering melanda bukan semata-mata merupakan akibat kondisi alam, melainkan juga dipicu oleh ulah manusia. Perubahan iklim telah meningkatkan intensitas hujan ekstrim, sehingga sungai dengan cepat meluap. Di sisi lain, deforestasi besar-besaran mengurangi kapasitas tanah untuk menyerap air, mempercepat aliran permukaan, yang akhirnya menimbulkan banjir dan longsor. Masalah drainase yang tidak memadai, serta alih fungsi lahan di kota-kota besar, seperti Jakarta, Bekasi, dan Tangerang, menambah parahnya genangan. Walaupun tahun 2021 mencatat frekuensi banjir tertinggi, data di tahun 2025 menunjukkan kerusakan yang semakin meluas. Beberapa wilayah, termasuk Bekasi, Bogor, Makassar, dan Tangerang Selatan, telah mengalami banjir besar. Data dari Geoportal Data Bencana Indonesia mengungkapkan bahwa Jawa Tengah mencatat 46 kejadian banjir sepanjang tahun, diikuti oleh Jawa Timur, Jawa Barat, dan Riau, sedangkan Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan masing-masing mengalami 14 kejadian. Dalam upaya mengatasi dampak banjir, pemerintah tengah menggencarkan serangkaian langkah strategis seperti normalisasi sungai, penghijauan kembali daerah resapan air, dan modernisasi sistem drainase. Namun, kebijakan pembangunan yang mengizinkan penghancuran hutan, padahal hutan berperan vital dalam menyerap air, seringkali bertentangan dengan langkah-langkah tersebut. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, bahkan menyatakan keprihatinannya secara emosional saat menyaksikan hutan di Bogor digunduli. Sementara masyarakat Aceh menyuarakan duka yang sama atas kerusakan hutan di Papua. Pertanyaan ini kini menggelayut. Siapa sebenarnya yang memberi izin atas perusakan hutan-hutan penting ini? Ketika banjir melanda, aksi langsung pejabat selalu mencuri perhatian publik.
Sebuah momen viral terjadi saat seorang ibu mengundang Gibran Rakabuming untuk meninjau rumahnya yang terendam. Alih-alih melihat langsung, Gibran memilih mengantar sang ibu ke posko pengungsian agar ia bisa mendapatkan bantuan, yang segera memicu perdebatan di media sosial mengenai apakah tindakan tersebut menunjukkan kepedulian tulus atau sekadar strategi pencitraan. Perbedaan pendekatan ini juga tampak jelas dalam cara dua pemimpin merespon bencana. Pramono Anung memilih menggunakan helikopter untuk menginspeksi kondisi, yang berbeda dengan Rano Karno yang turun langsung menggunakan perahu karet.